kasih Kristus, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Anda sekalian? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu kepada kami, sebab nyatalah dalam hidup kami bahwa kasih-Mu itu tak pernah putus oleh kedosaan kami sekalipun. Bahkan saat dunia terkungkung maut, Engkau merelakan Putra-Mu sendiri menjadi penebus kami. Semoga seperti Kristus, kami pun selalu setia kepada Engkau, sekalipun harus menderita sengsara dan wafat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Nanda sekalian, setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka sekarang kita akan mendalami materi kita. Dan judul kita hari ini adalah Sengsara dan Wafat Yesus. Adapun kompetensi dasar kita untuk materi ini adalah memahami pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Dan indikator hasil belajar yang hendak kita capai di akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu pertama menjelaskan sebab musabab Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Yang kedua, menjelaskan dengan kata-katanya sendiri pesan kisah sengsara menurut Injil Lukas. Yang ketiga, menjelaskan hubungan makna sengsara dan wafat Yesus dengan pemahaman tentang kerajaan Allah. Yang keempat, menyebutkan tindakan-tindakan yang menunjukkan pengorbanan demi kebahagiaan orang lain. Kematian merupakan peristiwa yang amat sangat biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati, itu tidak akan bisa kita ingkari. Kematian seolah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu, ia lenyap bagai ditelan bumi. Tetapi iman Kristiani justru menegaskan bahwa seharusnya kematian dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan baru, kehidupan kekal bersama dengan Allah. Maka persoalannya adalah bagaimana manusia mempersiapkan dan menghayati kematian. Nah, kita mau melihat mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. Bagaimana konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus? Kita lihat yang pertama konteks perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu merupakan pesta bagi bangsa Israel untuk memperingati peristiwa mereka dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari dan menjadi pekan roti tak beragi. Bangsa Israel menghayati peristiwa pembebasan dari Mesir sebagai keterlibatan Allah di dalam hidup mereka. Pada perayaan Paskah ini, seluruh rakyat terlibat dengan cara berziarah ke Yerusalem. Maka Yerusalem itu dipadati oleh rakyat yang akan merayakan Paskah. Dalam rangka perayaan Paskah tersebut, Yesus dan juga para muridnya pergi ke Yerusalem. Dalam situasi Paskah Yahudi itulah terjadi peristiwa besar yang menimpa diri Yesus. Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Pengadilan dan penyaliban Yesus diwarnai oleh berbagai isu yang berkembang pada saat itu. Yang kedua adalah pemberontakan terhadap pemerintah Roma.
Biasanya dalam setiap perayaan Paskah, tentara Roma selalu siap siaga untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan, misalnya kekacauan. Pada masa Yesus, situasi Palestina tidak tentram. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintah Romawi. Nah, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dan pernyataan dirinya sebagai Mesias dapat menumbuhkan harapan bangsa Yahudi akan datangnya Mesias. Harapan ini akan mendorong mereka untuk memberontak. Dengan demikian, tindakan Yesus dapat menumbuh kembangkan pemberontakan politis, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Zelot. Hal itulah yang dijadikan alasan oleh para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus dan sekaligus menghadapkannya pada Pontius Pilatus. Dalam peristiwa penangkapan dan pengadilan terhadap Yesus, pasukan Romawi diperalat oleh para pemuka agama yang mengisyaratkan bahwa Yesus dan para pengikutnya termasuk dalam kelompok orang yang mau memberontak. Yang ketiga, munculnya Mesias-Mesias palsu. Pada masa kehidupan Yesus muncul beberapa orang yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai Mesias. Mereka ini dipandang sebagai Mesias seperti diramalkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sendiri pernah bernubuat bahwa Allah akan mengangkat seorang keturunan Daud untuk naik tahta kerajaan. Orang-orang yang dianggap memenuhi nubuat Nabi Yesaya pada masa itu antara lain Yudas dari Galilea dan Simon dari Barkoba. Ternyata munculnya Mesias-Mesias itu selalu diwaspadai oleh pemerintah Roma. Karena biasanya setelah seorang Mesias mulai muncul, maka akan disusul adanya pemberontakan. Mesias-Mesias yang ada menjadi biang kerusuhan. Dalam Injil itu jelas membedakan antara Yesus dan orang-orang yang dianggap Mesias itu. Hal ini sungguh-sungguh diketahui oleh Pilatus dan orang-orang Romawi lainnya. Oleh karena itulah, dalam proses pengadilan yang dipimpinnya, Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tindakan Yesus berkaitan dengan hidup keagamaan dan bukan politis. Tindakan Pilatus semakin jelas dengan tawaran untuk membebaskan Yesus atau Barabas. Siapa saja yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus? Yang pertama adalah para petinggi agama. Warta dan tindakan Yesus itu memang baru merombak agama Yahudi. Hal ini jelas tidak disukai oleh para pemuka agama. Para pemuka agama beranggapan bahwa hanya agama yang menjamin kelangsungan bangsa. Barang siapa merongrong agama dianggap membahayakan bangsa. Perubahan agama dianggap dapat menimbulkan murka Allah. Jika Allah murka, maka habislah riwayat bangsa Yahudi. Apa yang dibuat oleh Yesus sehingga bermacam-macam tuduhan dilemparkan kepadanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu ternyata bergaul dengan semua orang, bahkan termasuk yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yesus makan dengan para pemungut bea cukai dan orang-orang berdosa. Yesus juga dianggap melanggar hukum Taurat, seperti
Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus juga menyentuh orang kusta. Yesus juga tidak berpuasa. Yesus dianggap melanggar adat saleh. Yesus berbicara dengan perempuan kafir. Yesus membela wanita pezina. Yesus makan dengan tangan najis dan sebagainya. Juga Yesus dianggap melanggar hari Sabat. Dalam Markus 2 ayat 27 itu Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Selain itu juga Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama. Imam Agung itu bertanggung jawab atas bait Allah. Tetapi Yesus pada saat itu mengusir para pedagang dari bait Allah. Padahal Yesus dianggap tidak mempunyai hak apa-apa terhadap urusan bait Allah. Yesus dianggap berani mengatakan bahwa ia mengerti apa yang dikehendaki Allah, bahwa ia mengenal Allah lebih daripada para nabi dahulu. Jadi di mata para petinggi agama, Yesus dianggap provokator. Yang kedua, para petinggi pemerintahan. Pada masa Yesus, situasi Palestina tidak aman, tidak tentram. Karena selalu saja ada usaha-usaha untuk melawan pemerintahan Roma. Sedangkan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dan pernyataan dirinya sebagai Mesias menumbuhkan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias. Harapan ini mendorong mereka untuk memberontak. Dengan demikian, tindakan Yesus dianggap menumbuhkan pemberontakan politis seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Zelot. Hal itulah yang dijadikan alasan oleh para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus dan menghadapkannya pada Pilatus. Nah, dalam peristiwa penangkapan dan pengadilan terhadap Yesus, pasukan Romawi diperalat oleh para pemuka agama. Mereka menuduh bahwa Yesus dan para pengikutnya termasuk dalam kelompok orang yang mau memberontak. Di dalam Injil Markus 15 ayat 7 dikatakan, dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Nah, keributan di bait Allah ketika Yesus dan murid-muridnya menghalau para pedagang, ini juga mungkin membuat pemerintahan kolonial Romawi mencurigai Yesus. Ketika bangsanya sendiri menyerahkan Yesus, pemerintah Romawi rupanya tidak terlalu berkeberatan untuk mengamankan Yesus. Yang ketiga, vonis hukuman mati bagi Yesus. Seluruh majelis agama menolak Yesus. Mereka pada saat itu dengan suara bulat memutuskan untuk memberikan hukuman mati terhadap Yesus. Imam Agung, pemimpin yang dipilih Allah untuk menggembalakan umatnya, justru membuang Yesus. Pontius Pilatus sebagai gubernur sipil juga menghukum Yesus. Murid-murid dan teman-teman Yesus tidak seorang pun membelanya. Mereka semua meninggalkan Yesus dan membiarkan Yesus dihukum mati di salib. Menurut keyakinan Yahudi, mati di salib merupakan tanda bukti bahwa seseorang dibuang oleh Allah sendiri. Nah, hukuman mati di salib itu lebih daripada mencabut nyawanya saja. Mati di kayu salib itu berarti dibuang oleh bangsanya dan dikutuk oleh Allah. Mayat seorang terhukum harus lekas-lekas dikuburkan karena dianggap mengotori dan menajiskan tanah yang diberikan Allah.
Kisah sengsara dan wafat Yesus yang disampaikan oleh Lukas di dalam Injilnya, Lukas 22 sampai dengan bab 23 itu sangat khas. Kesengsaraan Yesus disampaikan Lukas itu berpangkal dari hasil pengalaman kehidupannya sendiri sebagai murid Yesus. Lukas sendiri itu adalah salah seorang murid Yesus yang menyampaikan hasil permenungan perjalanan terakhir hidup Yesus. Yang pertama kita lihat penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Yesus mengetahui bahwa ia akan mengalami kesengsaraan sebagai konsekuensi dari pewartaannya yang dianggap mengganggu-gugat kemapanan banyak pihak. Di Taman Getsemani, Yesus secara khusus mempersiapkan penderitaan yang akan ditanggungnya. Ia berdoa kepada Bapanya. Sebagai manusia biasa, Yesus merasakan ketakutan yang sangat luar biasa sehingga ia berseru di dalam doanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kita bisa buka di dalam Lukas 22 ayat 42. Nah, kebiasaan Yesus untuk berdoa itu telah diketahui oleh para muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Maka Yudas Iskariot memanfaatkan kebiasaan Yesus untuk berdoa di tempat-tempat yang sepi sebagai kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada orang yang akan membayarnya. Setelah Yesus selesai berdoa, Yudas Iskariot datang ke taman itu bersama dengan orang banyak. Dan saat itu Yesus ditangkap bagaikan seorang perampok dan penjahat. Penangkapan Yesus ini menjadi awal penderitaan yang dialaminya. Lukas 22 ayat 63 itu mencatat, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulnya. Yang kedua, Yesus diadili oleh pengadilan agama. Dari Taman Getsemani, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Yang menjabat imam besar pada waktu itu adalah Kayafas. Kayafas bersama dengan mertuanya yang bernama Hanas melakukan pemeriksaan terhadap Yesus. Di tempat imam besar, Yesus itu diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Imam besar banyak bertanya kepada Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Dan Yesus memberikan tanggapan seperti di dalam Yohanes 18 ayat 20. "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi." Ternyata tanggapan Yesus ini tentu sangat menjengkelkan mereka yang mengikuti pemeriksaan itu. Mereka sebenarnya mau menjebak Yesus untuk menemukan kesalahan yang dapat menjadi alasan menghukum Yesus. Mereka mau menjebak Yesus dengan soal bait Allah. Karena selama ini mereka tidak menyukai campur tangan Yesus, terutama dengan urusan bait Allah. Yesus pernah membuat kegemparan dengan mengusir para pedagang dari bait Allah. Bait Allah bagi bangsa Yahudi dipandang sebagai pusat keagamaan. Bagi para pemuka agama, bait Allah itu menjadi pusat kekuasaan mereka dan sekaligus juga menjadi sumber penghasilan mereka karena pajak yang mereka tarik dalam bentuk pajak keagamaan. Kemudian Yesus juga dihadapkan ke mahkamah agama. Sidang mahkamah agama melanjutkan pemeriksaan awal yang telah dilakukan oleh imam besar. Lalu mereka bertanya, di dalam Injil Lukas 22 ayat 67 di sana dikatakan, "Jikalau Engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Pertanyaan ini sebenarnya juga merupakan pertanyaan jebakan.
para pemuka agama Yahudi mau menyudutkan Yesus untuk menunjukkan secara jelas identitas Yesus. Mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu akan menjadi alasan yang dapat diterima semua pihak untuk menghukum Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Nah, seketika itu, ketika mendengar jawaban Yesus, mereka dengan segera sidang Mahkamah Agama mengambil keputusan untuk menghukum mati Yesus. Yang ketiga, Yesus diadili oleh pengadilan negeri. Wakil pemerintah Roma yang berkuasa pada waktu itu adalah Pontius Pilatus. Di Palestina, Pontius Pilatus tinggal di Yerusalem. Tuntutan orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus harus dihukum mati. Maka sebelum Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman, ia menanyakan apa yang menjadi kesalahan Yesus, karena ia sendiri tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Lalu Pontius Pilatus menyatakan kepada imam-imam kepala dan para pemimpin serta rakyat bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Kita bisa baca di dalam Injil Lukas 23 ayat 14-16. Meskipun mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman. Pontius Pilatus membuat kompromi yang tidak adil. Pilatus akan menyesah Yesus sebelum membebaskannya. Mereka yang hadir dalam pengadilan itu berteriak-teriak menginginkan kematian Yesus. Setelah disesah, Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kita bisa baca di dalam Injil Lukas 23 ayat 25. Setelah disesah, Yesus dimahkotai duri, diludahi, dicemoohkan, disuruh memanggul salib menuju bukit Golgota, dan di sanalah Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Yang keempat adalah wafat Yesus. Santo Lukas mencatat di dalam Injilnya bahwa ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama dengan 2 orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan Yesus dan yang lain di sebelah kiri Yesus. Selanjutnya, Santo Lukas juga menulis ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi menurut Lukas, kematian Yesus disertai dengan gejala alam yang sangat dahsyat. Gejala alam yang pertama yang dipaparkan Lukas adalah kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu pada tengah hari. Kita bisa baca di dalam Injil Lukas 23 ayat 44. Nah, kuasa kegelapan itu pada saat kematian Yesus tampak seakan-akan memegang kekuasaannya atas seluruh dunia. Semua cahaya dipusatkan pada salib Yesus. Kegelapan sering dihubungkan dengan rasa takut, kecemasan, dan adanya bahaya. Kegelapan menjadi lambang ketidakberdayaan. Maka peristiwa kegelapan yang terjadi saat kematian Yesus itu memiliki arti yang khusus, yakni sebagai wujud keterlibatan Allah atas kematian Yesus. Melalui kegelapan yang diciptakannya, Allah mau menyatakan terang kehidupan baru yang akan muncul. Dari kegelapan lahirlah Mesias yang akan membuka sejarah keselamatan baru bagi semua bangsa di dunia. Tanda yang kedua yang menyertai wafat Yesus adalah terbelahnya tirai bait Allah menjadi 2.
Kita bisa baca di dalam Lukas 23 ayat 45. Terbelahnya tirai bait Allah membawa perubahan radikal. Tirai bait Allah dimaksudkan untuk memisahkan ruang yang dikhususkan untuk para imam dan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang dianggap tidak pantas seperti orang-orang kafir, wanita, anak-anak hanya boleh berada di halaman luar bait Allah. Mereka tidak boleh melihat dan masuk dalam ruang kudus di bait Allah. Nah, saat kematian Yesus, tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Kematian Yesus mau membawa kedekatan dengan manusia. Allah itu terbuka bagi semua bangsa. Allah adalah Allah yang beserta kita. Allah kita tidak tinggal di tempat terasing dalam ruangan bait Allah, melainkan berada di antara kita. Jadi di puncak Golgota, di kayu salib, penyertaan Allah semakin nyata, yakni penyertaan untuk merangkum seluruh penderitaan manusia. Bagaimana makna sengsara dan kematian Yesus? Kita lihat yang pertama, kematian Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Kematian Yesus itu tidak dapat dilepaskan dari seluruh perjalanan karya dan hidup Yesus. Yesus sudah mengetahui risiko penderitaan dan kesengsaraan yang akan ditanggungnya. Bahkan, Yesus sudah memberitahukan kepada para murid-Nya bagaimana ia menderita, wafat, dan disalibkan. Tugas perutusan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah yang dilaksanakan melalui sabda dan tindakan-tindakan Yesus itu akan membawa dirinya pada penderitaan. Pewartaan Yesus dalam sabda dan tindakan-tindakannya sangat radikal. Para penguasa, tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat sangat tersinggung dengan segala sepak terjang Yesus. Yesus menyadari bahwa kesaksian yang paling kuat dan paling final tentang kesungguhannya mewartakan kerajaan Allah ialah kesiapan Yesus untuk mati demi pewartaannya itu. Andai kata Yesus lari dari risiko atas pewartaannya, tentu seluruh pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah tidak akan dipercayai lagi. Maka Yesus harus menghadapi risiko pewartaannya dengan tegar hati. Yesus yakin bahwa dengan sikapnya yang konsekuen dan berani menghadapi maut, akan memberanikan semua murid dan juga pengikut-pengikut Yesus untuk di kemudian hari mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Yang kedua, wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Yesus menerima semua yang terjadi atas dirinya dengan rela, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam rencana penyelamatannya. Yesus memandang kematiannya bukan sebagai nasib, melainkan sebagai kurban yang mengukuhkan perjanjian baru antara Allah dan umat manusia seluruhnya. Para murid Yesus diberi teladan untuk mempertaruhkan nyawa sebagai wujud kesetiaan terhadap kerajaan Allah. Tugas untuk mewartakan kerajaan Allah menuntut kesetiaan dengan taruhan nyawa. Oleh karena itu, peristiwa salib yang membawa kematian Yesus bukanlah kegagalan. Peristiwa salib justru merupakan tahap yang menentukan dalam karya penyelamatan Allah. Wafat Yesus menjadi peristiwa penyelamatan yang membaharui hidup manusia. Karena setelah wafatnya, Allah tidak meninggalkan dia. Yesus dibangkitkan dari kematian. Wafat Yesus memperlihatkan
membuktikan cinta kasih Allah kepada manusia. Yesus menyadari bahwa kematiannya adalah bagian dari rencana Bapanya. Yesus setia kepada kehendak Bapanya. Ia taat sampai mati. Yesus mengganti ketaatannya untuk ketidaktaatan kita. Jadi, sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Ini kita bisa baca di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi dengan ketaatannya sampai mati, Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai hamba yang menderita. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12. Yang ketiga, kematian Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 23, kita bisa baca di sana dikatakan, wafat Yesus untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi menurut Paulus, bagi orang-orang yang percaya akan Allah, peristiwa Yesus disalibkan mempunyai arti baru. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai dengan 25 dikatakan, untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmah Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia. Jadi dalam diri Yesus yang wafat disalibkan itu, Allah sungguh berkarya. Dalam peristiwa salib, kita dapat mengenal penyertaan Allah dalam hidup manusia. Allah yang berbelas kasih tidak pernah meninggalkan manusia, sekalipun manusia mengalami kesengsaraan dan penderitaan, Allah tetap menjadi Allah beserta kita atau Immanuel. Kesengsaraan dan penderitaan bahkan wafat Yesus menjadi tanda agung kehadiran kerajaan Allah karena memberi kesaksian tentang Allah yang sebenarnya, yakni Allah yang Maha Kasih. Allah dalam diri Yesus telah solider dengan manusia. Ia telah senasib dengan manusia sampai kepada kematian, bahkan kematian yang paling hina. Jadi tidak ada wujud solidaritas yang lebih final dan lebih hebat daripada kematian Yesus. Yesus rela mati disalib di antara dua penjahat. Ia telah menjadi manusia sama dengan kaum tersisih dan terbuang. Yang keempat adalah kematian Yesus menyelamatkan manusia. Kematian Yesus yang mengerikan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 kita bisa buka dan baca. Di sana dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas, Yesus mati untuk kepentingan kita. Selain itu juga Santo Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Selain itu juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Santo Paulus berkata, dialah yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, jelaslah penyerahan diri Yesus kepada Allah telah mempersatukan kita kembali dengan Allah.
Rekonsiliasi antara kita dengan Allah telah terjadi berkat kematian Yesus di salib. Setelah kita mendalami materi kita hari ini mengenai sengsara dan wafat Yesus, untuk lebih memampukan kamu semakin memahami materi yang sudah kita dalami bersama, silakan Ananda kerjakan tugas yang tersedia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.